pandemik yang kecil maupun yang makro atau yang besar. Begitu juga, alhamdulillah kita jadi datangin juga Ketua UMKM Kudus Sejawa dan Jawa Tengah, yaitu Mas Sahri Baidowi. Yes. Terima kasih waktunya semuanya udah datang dan meluangkan waktu untuk acara kami ini. Nah, mintakin waktu dari pelaku UMKM, Ketua UMKM Kudus dan se-Jawa Tengah, yaitu Pak Sahri Baidowi. Bagaimana nih untuk menyikapinya dan jurus langkah yang jitu dalam sekejap langsung bisa bangkit dalam era di pandemik ini. Nah, sebelumnya, ini Ketua Pak Sahri nih, saya minta waktunya untuk memberi masukan dan jurus-jurus yang dalam peradaban ekonomi ini biar lebih jitu langsung kembali ke perekonomian yang normal. Walaupun ini di era new normal. Yes, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahri Baidowi. Saya sebenarnya mulai dari UMKM Logam, tapi karena mungkin kiprahnya terlalu lama, saya mulai usaha 2003. 2007 saya sudah kiprah pertama pameran di PRPP Jawa Tengah. 2007, sekarang 2020. Berarti udah 13 tahun saya mengikuti segala kegiatan. Kebetulan saya ke UMKM Logam Kudus, tapi saya sekretaris klaster logam. Jadi dibedakan dulu, kalau UMKM Logam itu saya ketuanya, tapi kalau di klaster, karena di Bapeda ada klaster, saya sekretarisnya. Kebetulan untuk UMKM Provinsi saya wakil, yang terpilih menjadi ketua adalah dari Tegal, Pak. Tegal itu kenapa jadi ketua? Karena dia itu berupa atau suatu koperasi, Pak. Koperasi itu 65 anggotanya, semuanya sudah dihajikan dari keuntungan koperasi. Makanya kalah di situnya. kalau mau katakan eksis lah saya. Tapi karena dia koperasi dikatakan berhasil karena untungnya saja bisa untuk mensejahterakan anggotanya. Itu koperasi yang berhasil. Oke, sekarang apa ya, kita mengangkat tema tentang ekonomi di era COVID. 3 bulan pertama masa COVID, logam hancur lebur semua. Semuanya berat, semuanya hampir gulung tikar karena kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa produk, nggak bisa jual. Mau jual kemana? Nggak ada yang mau menerima. Takut, kedatangan kita juga jadi mereka was-was juga. Rata-rata kita ngirimnya juga keluar kota. Ada PSBB pula, kita nggak bisa kemana-mana. Terus lagi, karena tidak bisa jual, akhirnya ekonomi berantakan. Terus terang habislah, katakan celengan-celengan atau tabungan mereka habis untuk makan saja. Ya, luar biasa. Makanya waktu pertama kali ada, ini kita nyinggung dinas nggak apa-apa ya, kan memang nyata sih. Artinya gini, dari dinas UMKM itu memberikan bansos berupa beras 1 karung yang totalnya kurang lebih 10 kilo sama uang tunai 100.000. UMKM Logam saya mengajukan itu, akhirnya yang dapat itu 87 anggota saya dapat semua. Itu semua dapat bantuan seperti itu karena memang nyata logam sangat terdampak. Namun berjalannya waktu, akhirnya tertemu juga solusinya. Apa sih solusinya untuk berjualan seperti itu? Walaupun pertama, dulu kalau saya kirim ke teman relasi yang ada di kota-kota lain tuh, kalau menikahan kan rata-rata 1.000 undangan, 1.500. Sekarang hanya 200, itu pun jarang-jarang. Jadi nggak bisa menjual secara banyak. Oke, solusinya ternyata gampang menurut saya. Sekarang membahasnya langsung aja ke COVID. Sekarang di era digital, era medsos, dan itulah yang harus dijalankan. Justru dengan medsos ini, saya kirim terakhir kemarin ke New Zealand.
saya kirim juga ke New Zealand. internasional ya? Iya, udah lama saya sudah kirim ke Australia, ke New Zealand, ke Malaysia, ke Bangkok, sudah banyak kalau gitu. Dan saya kebetulan lolos 40 besar PEPI, pengusaha ekspor pemula Indonesia Jawa Tengah. Jadi kiprah saya pamerannya di luar negeri sekarang. Alhamdulillah. Rada seneng sini ya. Terus barusan Mas Halim, barusan saya lolos juga di LPSE Mas, seorangan. LPSE perorangan kan maksimal 50 juta, tapi saya lolos, sudah clear, sudah jadi kemarin. Untuk level Jawa Tengah diundang di Grand Candi, se-Jawa Tengah hanya 40 orang dan saya lolos. Saya juga lolos ya merek Mas, dibiayai oleh pemerintah juga. Merek saya sudah clear, sudah jadi. Apa merknya? Hasil logam. Hasil logam itu merek saya dan sudah resmi di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Jadi banyak kiprah seperti itu. Sebenarnya tawaran-tawaran untuk pameran luar negeri Eropa mengalir, tapi juga harus memikir produk saya adalah katakan benda-benda tajam yang saya harus belajar banyak tentang hukum-hukum di sana. Satu contoh, kalau kita mau jual ke Belanda, kemarin saya juga ada pelatihan ekspor impor, kita nggak bisa jual peso yang kalau di sini itu dipernis. Artinya kayunya kan dihaluskan terus dikasih lapisan pernes, itu nggak bisa di sana, nggak boleh. Pernes itu nggak boleh dicampur dengan makanan, artinya peso itu untuk mengupas nggak boleh ada pernesnya. Itu kita harus ya tahu. Terlagi lokal aja lah Indonesia, dengan jual peso yang gagangnya aluminium ke Bali nggak laku. Kita harus tahu Bali itu senang yang etnik kayak kayu dan lain-lain. Seperti itu, saya pameran di Bali berulang kali. Jadi kita harus tahu lokasi mana ada. Itulah sesungguhnya UMKM, apa itu namanya, pengrajin lah, ya dikatakan pengrajin kecil itu UMKM, itu sebelum membuat suatu produk kita harus analisa pasar, mau jual di mana sih, kayak gitu loh. Seperti gedok inilah ya, kita kembali ke gedok ya. Oke, biar lebih gedok ini kok dijual di tempat saya di dataran rendah nggak laku, orang itu akan lakunya gedok mana kajar, artinya apa, dingin. Jadi pusatnya aja dimakannya sambil kopi itu enak di sini. Kalau di dataran rendah saya panas, makan gedok malah nggak cocok kayak gitu. Tapi makan kopinya. Oke. Ini kopi yang terakhir ya. Tapi ada lagi loh Mas Nung. Sebenarnya jangan kopi di sini tuh dingin, harusnya sate ya Mas ya. Oh, itu masih ada Pak. Contohnya aja. Oke, jadi banyak nanti lebih Mas Halim tadi bilang lebih kepada pertanyaan. Sebenarnya kalau saya nerangkan nanti panjang lebar tentang UMKM apa, kiprah bagaimana, solusinya bagaimana, itu sering saya utarakan ketika ada kemarin juga ada apa undang-undangan di media sosial untuk apa namanya tuh, apa sih, kayak Deddy Corbuzier apa sih Mas itu namanya itu kita apa sih kalau jagung berdua itu loh kayak. Nah, ya kayak gitu saya udah dapat undangan-undangan kayak gitu. Rata-rata ini biar subscribe saya banyak di channel saya, nanti juga channelnya gabung juga mumpung di sini nih dari Syahri Hasil Logam, channel saya YouTube saya. Kebetulan ini biar lebih ketok wah di kita. Saya 9 kali masuk TV, seluruh TV nasional, 9 kali di acara berbeda. Saya 2 kali masuk majalah nasional, saya masuk koran, media sosial koran 100 kali lebih. Oke gitu ya. Waduh, jadi nanti bisa komen-komen di sini. Saya juga lihat nih di banyak sekali yang sudah masuk pertanyaan. Jadi bisalah nanti juga di channelnya Mas apa yang tadi R apa nih R Media Kreatif di share, subscribe dan like ya tentunya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bersama, tidak udah terlihat kaku, enggak lah, kita ngobrol, tanya nanti dijawab. Kalau saya gimana? Iya, begitu ya. Yang Kalimantan SC 1317 UMKM Teh Garu Masindo Banjarmasin ya. Saya Aplen wilayah Kecamatan Salba Kabupaten Tapi. Ini bisa tanya apa? Mungkin kami sebagai UMKM Kudus bisa memberikan suatu jawaban atau kita sharing, kita sama-sama untuk belajar di sini. Baguslah. Jadi kalau ada waktu lagi kita bisa ngomong panjang tentang UMKM, kiprahnya bagaimana dan lain-lain, perizinannya bagaimana menjual produk yang bagus dan lain, nanti dilanjut. Sekarang saya serahkan pada Mas Nung dulu. Panggil Mas Nung aja biar lebih mudah katanya.